Otsumago! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Yips, One Piece is baik nakama. Akhirnya setelah seminggu kita menunggu, kita mendapatkan bocoran One Piece chapter 1110 yang sudah terkonfirmasi oleh pembocor yakni Paypiece dan juga Warzone Forum. Sebelumnya, teman-teman mengingatkan dulu ya di chapter sebelumnya, akhirnya hal yang mengerikan pun terjadi, di mana kita melihat semua Gorosei turun tangan ke Egghead untuk mengantisipasi pengumuman dari Pang Record dan akan berhadapan dengan San Ganiga. Butuh waktu 10 menit lagi untuk menyebarkan informasi yang akan dikatakan oleh Vegapunk, dan itu merupakan waktu yang benar-benar lama bagi Luffy dan kawan-kawannya akan bertahan di situasi saat ini. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa ritual kita ambil cemilan dulu, kopinya jangan lupa, dan tentu tinggalkan jempol kalian kemudian komen setelah video berakhir tentang pandangan kalian terkait dengan spoiler yang baru saja dibocorkan kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Bocoran One Piece chapter 1110 kali ini belum mendapatkan judul resmi. Nanti tambahkan akan update kembali mengenai hal ini. Namun kali ini kita sudah mendapatkan sampul cover di mana terlihat Yamato sedang berpergian melalui Wano Kuni. One Piece chapter 1110 kembali melanjutkan cerita pada chapter sebelumnya, di mana para Gorosei sudah tiba di Pulau Egghead yang dimana mereka sudah disummon oleh Saturnus ke sana. Yep, gilanya akhirnya kita diperlihatkan langsung wujud yokai mereka satu persatu dengan bentuk awakening mereka seperti penampilan dari Saturnus kemarin. Sains Ethan Baron V Nasjuro berbentuk kuda liar. Sains Shepherd Jupiter, cacing raksasa yang mengerikan. Sains Topman Warkuri, babi hutan raksasa. Saint Marcus Mars, burung raksasa. Mereka semua muncul di hadapan dari San Ganiga dan mengelilinginya. Nah, para yokai ini langsung mencoba untuk menyerang Luffy. Namun pada saat yang tepat, datanglah para raksasa yang muncul untuk menghentikan mereka. Dan bocoran terakhir menyebut bahwa akhirnya Zoro bisa mengalahkan Luffy pada chapter kita kali ini. Informasi tambahan lainnya yakni di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa ya. Luar biasa, chapter ini menggetarkan pagi kita dengan bocoran yang tidak main-main. Kita langsung diperlihatkan oleh Oda Sensei bagaimana mengerikannya sosok dari para Gorosei dengan wujud yokai yang mereka miliki. Kita masih belum mendapatkan gambaran pasti dari bagaimana penampilan dari yokai mereka. Namun tambangan akan mencoba untuk mencari beberapa informasi terkait dengan hal ini sebelum kita mendapatkan detail resmi dari bocoran di besok hari. Gambaran kuda iblis dari Nasjuro berwujud seperti gambar yang dikatakan oleh pembocor ini dengan bentuk kuda dengan banyak tulang dan juga diselimuti oleh api. Kita juga bisa melihat yokai yang mirip seperti ini yang bernama Longma. Yokai ini memiliki tubuh kuda, sisik naga, surai mirip naga, sayap di sisinya, dan mata pupil ganda. Kita lanjut ke Saint Shepherd Jupiter. Bentuknya adalah cacing raksasa yang mengerikan. Nah, jika kita cari yokainya, gambaran yang paling mirip dengan makhluk tersebut adalah Omimizu, di mana itu adalah yokai yang menyerupai cacing tanah besar berwarna terang. Dia memiliki tubuh yang panjang, tersegmentasi dengan satu pita di tengahnya. Atau bisa jadi inspirasi di balik bentuk cacing mengerikan milik Saint Jupiter berasal dari franchise Dan. Cacing ini disembah sebagai dewa oleh penduduk asli Arrakis. Kita lanjut ke Saint Topman Warkuri, babi hutan raksasa. Penggambaran dari makhluk ini mungkin seperti Baku, di mana ini adalah makhluk gaib Jepang yang konon melahap mimpi buruk seseorang. Mereka berasal dari Mochina. Menurut legenda, mereka diciptakan dari sisa-sisa ketika para dewa selesai menciptakan semua hewan lainnya. Dan yang terakhir, bentukan dari Marcus Mars adalah seekor burung raksasa. Tentu saja ini adalah Itsumade, seekor burung naga yang memiliki paras manusia. Ini penanda bahwa adanya bencana, medan perang, dan pandemik yang tidak segera diatasi. Makhluk ini akan terbang mengelilingi wilayah yang banyak manusia, meneriakkan suara yang menyakitkan telinga. Kita masih menantikan bagaimana bentukan dari mereka semua. Mungkin saja detail dari spoilernya akan menegaskan kembali perihal terkait hal ini.
Kita kemudian mendapatkan informasi bahwa Zoro setelah 6 bulan lamanya akhirnya bisa untuk mengalahkan si macan Lucy. Peningkatan signifikan pun sudah didapat oleh Zoro karena Lucy memang merupakan salah satu orang terkuat di antara yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah Zoro, Sanji dan juga yang lainnya akan bergegas menuju ke lokasi dari Luffy berada dan bentrok dengan Gorosei. Pasalnya para raksasa juga harus menahan pergerakan dari makhluk-makhluk mengerikan ini selama 10 menit ke depan. Ini sebelum pengumuman yang akan dilakukan oleh Dr. Vegapunk terhadap dunia. Apakah mereka bisa menahan ini semua dan bagaimanakah itu bisa akan terjadi? Yap, silahkan tulis skenario kalian di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni kemarin pada tanggal 29 Februari, Matahari dan Saturnus berada dalam posisi konjungsi yang dalam. Konjungsi ini terjadi ketika Matahari dan juga Saturnus bertemu dalam derajat zodiak yang sama. Itu terjadi setahun sekali dan merupakan peristiwa astrologi yang penting. Yep, gilanya Oda Sensei seperti sudah memprediksikan semua ini di mana bertepatan pada hari Minggu tersebut manga One Piece menampilkan Luffy yang berhadapan dengan Saturnus di mana tangan darinya meremas wajah Gorosei yang satu ini. Apakah ini suatu kebetulan? Tampaknya tidak. Ini memang bisa hal yang direncanakan oleh Oda Sensei langsung. Beliau selalu saja terinspirasi dari hal dunia nyata yang ini merupakan memang rencana yang beliau persiapkan. Jadi, mungkin bisakah kalian menebak lagi kejadian apalagi yang ada pada astronomi tata surya kita di kemudian hari? Mungkin saja itu memang akan menjadi sebuah foreshadow bagi kita ke depannya dalam cerita One Piece yang akan datang. Yep, dan kabar terakhir di minggu ini benar-benar membuat shock dunia. Kabar duka kita dapatkan di tanggal 1 Maret ini, di mana mangaka Akira Toriyama meninggal di usia 88 tahun. Berita kematiannya membuat sebagian besar yang mengenali beliau tentu benar-benar sedih, karena beliau sangat berpengaruh akan eksistensinya melalui Dragon Ball di industri manga dan juga di anime dunia. Surat mengenai meninggalnya Akira Toriyama dibagikan di situs resmi Dragon Ball dengan berbunyi, "Teman-teman dan mitra yang terhormat, kami sangat sedih untuk memberitahu kalian bahwa pencipta manga Akira Toriyama meninggal pada tanggal 1 Maret kemarin karena hematoma subrudal akut. Dia meninggalkan kita semua di usia 68 tahun. Kami sangat menyayangkan ia masih memiliki beberapa karya di tengah penciptaannya dengan penuh semangat. Selain itu, dia masih memiliki banyak hal untuk dicapai. Namun, ia telah mewariskan banyak judul manga dan karya seni kepada dunia ini. Berkat dukungan banyak orang di seluruh dunia, ia mampu melanjutkan aktivitas kreatifnya selama lebih dari 45 tahun. Kami berharap dunia ciptaan dari Akira Toriyama yang unik terus dicintai oleh semua orang dalam jangka waktu yang lama." Kabar duka ini kami sampaikan kepada kalian dengan rasa syukur atas kebaikan kalian semasa hidupnya. Upacara pemakaman akan diadakan bersama dengan keluarga dan beberapa kerabatnya. Dan untuk mengikuti keinginan beliau akan ketenangan, dengan hormat kami informasikan bahwa kami tidak akan menerima bunga, hadiah bela sungkawa, kunjungan sesaji dan juga yang lainnya. Selain itu, kami meminta kalian untuk tidak melakukan wawancara dengan keluarganya. Rencana masa depan untuk pertemuan peringatan ini belum diputuskan. Kami akan memberitahu kalian jika sudah terkonfirmasi. Dan terakhir, kami sangat berterima kasih atas pengertian dan dukungan kalian seperti biasa. Yep, selain itu, Eiichiro Oda juga benar-benar terpukul atas berpulangnya Toriyama Sensei karena tentu saja sejarah One Piece tidak akan bisa seperti ini jika tidak dimulainya Dragon Ball berkat ciptaan dari Toriyama Sensei. Nah, inilah statement dari Oda Sensei dengan kepergian dari senseinya. Ini terlalu dini, lubangnya terlalu besar. Pikiran untuk tidak pernah melihatmu lagi membuatku sedih. Saya sangat mengaguminya sejak saya masih kecil, dan saya bahkan ingat hari ketika dia memanggil saya dengan nama untuk pertama kalinya. Saya juga merindukan hari di mana kami bersenang-senang dengan Tuan Kishimoto. Perjalanan pulang di hari ketika dia menggunakan kata teman untuk kita. Saya juga ingat percakapan terakhir yang kami lakukan. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang mengambil tongkat estafet dari zaman saat membaca manga. Itu akan membuatmu bodoh, tapi dia menciptakan era di mana kedua orang dewasa dan anak-anak membaca manga dan menikmatinya. Kegembiraan dari Dragon Ball mungkin berakar pada masa kanak-kanak, tidak hanya seniman manga, tetapi juga pembuat konten yang aktif
aktif di semua industri. Beliau seperti pohon yang besar. Untuk seniman manga generasi saya yang telah berdiri di panggung yang sama, semakin saya dekat dengan karya Toriyama, semakin saya menyadari bahwa mereka memiliki pengaruh yang lebih besar dari saya. Kami semua mencintai Toriyama Sensei. Kami ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kami ke dunia kreatif yang kaya yang ditinggalkan oleh Toriyama Sensei. Jadi berdoalah untuk istirahatnya dari lubuk kita yang paling dalam. Saya harap surga itu akan menjadi dunia yang menyenangkan seperti yang Anda bayangkan. Yep, sebelum menutup beritanya, Tamagon Park Merch kembali punya desain terbaru. Dan kali ini ada 3 desain simpel yang cocok banget nih buat kalian jalan-jalan maupun acara-acara formal lainnya. Desain Dark Devil Fruit Niga, desain The Life of Kuma, dan juga desain I'm Genius Dr. Vega Bang. Harganya sangat murmer, cuma 60.000 saja dengan kain cotton combat 30S yang adem dan juga sejuk. Tersedia warna hitam dan juga putih ya, dengan ukuran S sampai dengan XL. Nah, jika kalian beli promo paket dengan bundling 3 baju ini sekaligus, kalian akan mendapatkan lanyard random, bisa dipakai gantungan kunci, vape, dan juga lain-lainnya. Di Shopee dan juga Tokopedia sudah gratis ongkir ya, jadi buruan segera berlayar ke sana. Jadi sekian dulu pembahasan Tamagon mengenai spoiler One Piece chapter 1110 yang keluar di hari ini. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Sampai jumpa di spoiler detailnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.